Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan dia batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'du. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhallahu Ta'ala dari studio Fatwa TV Jember. Secara langsung kami membuka acara pada malam hari ini dengan program live interaktif konsultasi Islam. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah membersamai kita guru kita Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhallahu Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Beliau salah seorang dosen di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengundang secara langsung bagi Anda yang ingin bertanya kepada guru kita Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhallahu Ta'ala pada malam hari ini, bisa menghubungi layanan interaktif kami di nomor layanan 0331 544 6087. Kami ulangi, bagi siapapun Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada guru kita Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhallahu Ta'ala, dapat menghubungi pada layanan interaktif kami di nomor 0331 544 6087. Dan bagi siapapun Anda yang ingin bertanya melalui website kami, dapat mengakses di www.dewanfatwa.com. Baik, alhamdulillah telah membersamai kita guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhallahu Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kampus akhir-akhir ini Ustaz? Alhamdulillah kita lagi liburan. Lagi liburan Ustaz ya? Sedang sibuk-sibuknya untuk mengoreksi. Untuk mengoreksi. Bagi para mahasiswa mungkin sudah waktu untuk istirahat Ustaz ya? Tapi untuk para dosen lagi proses pemeriksaan. Iya. Masya Allah. Maka dari itu para mahasiswa harapnya dapat selalu mendoakan guru-guru kita yang di kampus, semoga selalu diberkahi umurnya dan keluarganya insya Allah. Taib, alhamdulillah kondisi Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Adapun selanjutnya kami juga menyapa para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dari beberapa radio yang merilai acara ini, yaitu MD FM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami undang Anda untuk dapat bertanya secara langsung kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhallahu Ta'ala di nomor layanan 0331 544 6087. Kami ulangi di nomor 0331 544 6087. Dan kami harap bagi para penanya agar kiranya dapat membersihkan satu pertanyaan, agar kiranya dapat berbagi waktu dan faedah kepada para penanya yang lainnya. Baik, sebelum kami membacakan daftar pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami, mari kita dengarkan untayan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhallahu Ta'ala. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimana wa rahimakumullah.
di antara kaidah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah kaidah yang Allah sebutkan di dalam ayat di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini merupakan kaidah yang menunjukkan betapa agungnya agama Islam. Agama Islam tidak menggantungkan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nasabnya. Ini nasab dari orang Arab, ini dari orang Amerika, ini dari orang Inggris, ini dari orang Indonesia, ini dari orang Malaysia. Agama Islam tidak melihat dari sisi itu. Agama Islam juga tidak melihat kemuliaan seseorang dari kedudukannya. Ini presiden, ini raja, ini gubernur, ini orang yang menjadi kepala suku dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kemuliaan seseorang dari sisi itu. Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat kemuliaan seseorang dari sisi kekayaannya. Orang ini kaya raya, ini orang terkaya nomor 1 di dunia, ini terkaya di desanya, ini terkaya di kotanya. Tidak Allah lihat. Allah hanya melihat ketakwaan seseorang. Siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi memuliakan sahabat Bilal ketika Fathu Makkah. Yang azan ketika itu adalah sahabat Bilal. Yang asalnya seorang budak berkulit hitam. Dijadikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai muadzin di hadapan para sahabatnya. Di barisan para sahabatnya tersebut ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat Uthman, ada sahabat Ali, dan sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengedepankan sahabat Bilal untuk mengumandangkan azan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah, yang dibawa oleh beliau bukan sahabat-sahabat yang terkenal, yang mereka memang sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa Usamah ibn Zaid. Ini budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak budak beliau. Beliau membawa sahabat Bilal, ya, yang asalnya juga seorang budak. Dan satu, ya, juru kunci Ka'bah. Itu yang masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dari wukuf di Arafah, ya, di haji wadanya beliau wukuf di Arafah, kemudian beranjak untuk menuju ke Muzdalifah. Yang dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menemani beliau dalam satu tunggangan, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anak budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sekaligus budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkulit hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan beliau karena ketakwaannya, bukan karena asal usulnya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada Zainal Abidin. Ketika itu beliau menghadiri kajian di Masjid Nabawi, yang ketika itu yang menyampaikan adalah Zaid ibn Aslam.
Zaid ibn Aslam ini juga seorang budak. Akan tetapi ketika itu beliau menjadi ulama besar di kota Madinah. Sedangkan Zainal Abidin ini termasuk dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keturunan Quraisy. Ketika hadir di majelis seorang ulama yang berasal dari budak ini, ada sebagian orang yang mencela. Maka Zainal Abidin mengatakan kepada orang-orang, innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu ila man yanfa'uhu fi dini. Seseorang itu duduk di majelis orang yang memberikan manfaat dalam agamanya. Jadi tidak peduli siapa orang yang ngajar. Yang penting dia seorang ulama. Tidak peduli dia dari keturunan siapa. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Konsep kehidupan ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini banyak dikesampingkan di zaman kita. Banyak orang-orang yang tidak memuliakan para ulama. Tapi banyak orang-orang yang memuliakan orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Walaupun dia bukan ulama. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Ketakwaan itu lebih tinggi daripada nasab. Ketakwaan itu karena usaha seseorang. Beda dengan nasab. Nasab itu tidak bisa dipilih. Siapa yang bisa memilih? Kalau kita bisa memilih ingin menjadi anaknya siapa, tentunya kita akan memilih ingin menjadi keturunannya Nabi SAW. Tapi tidak ada yang bisa memilih. Maka Islam menggantungkan kemuliaan seseorang dengan sesuatu yang bisa diusahakan oleh seseorang. Ketakwaan, keimanan, keilmuan, itu bisa diusahakan oleh seseorang. Berbeda dengan keturunan. Walaupun jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, setelah seseorang bertakwa, ketika dia punya keturunan yang lebih baik daripada yang lain, maka dia lebih dimuliakan. Karena dia punya ketakwaan sekaligus nilai lebih dari sisi yang lainnya. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihat pembuka kali ini, yaitu Islam menjadikan barometer kemuliaan adalah hal yang bisa diusahakan bagi siapapun Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah. Dan ukuran ketakwaan itu adalah di atas segala-galanya. Masya Allah. Baik, kepada para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami undang bagi Anda siapapun dimanapun Anda untuk dapat bertanya secara langsung kepada guru kami, Al-Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini MA Hafidhallahu Ta'ala, dalam nomor live layanan interaktif kami di 0331 544 6087. Kami ulangi, bagi siapapun Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada guru kita pada malam hari ini, dapat menghubungi di nomor layanan interaktif 0331 544 6087. Baik, sebelum kita tersambung dengan para penelpon, Ustaz, kita izin menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Yang pertama datang dari Bekasi, Jawa Barat, yaitu Abu Abdul Jabbar. Pertanyaannya, Ustadz, kita tidak boleh menjual agama, tapi bagaimana orang yang jual buku agama atau menjual Al-Quran, apakah itu tidak termasuk menjual agama? Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Apakah ketika seseorang menjual Al-Quran, menjual buku-buku agama, ini tidak termasuk menjual agama? Jawabannya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, itu bukan termasuk menjual agama.
Karena Al-Quran atau mushaf ya, mushaf Al-Quran itu memang ada nilainya. Di sana ada kertas, di sana ada tinta, ya. Di sana ada pekerjaan yang bisa dihargai, ya, dan dijual. Dan bentuknya mushaf Al-Quran. Ini bukan menjual agama. Begitu pula dengan buku-buku agama. Buku-buku agama, di sana ada pekerjaan-pekerjaan yang dikerahkan oleh seseorang untuk membentuk buku tersebut. Ada waktu yang dia korbankan. Ya, ada pekerjaan menulis yang dia lakukan. Kemudian ada usaha untuk mencetak buku itu menjadi sebuah buku yang terlihat bagus, rapi, ya. Maka ini bisa dinilai dengan uang, maka boleh dijual. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang meruqyah dengan membaca Al-Fatihah dibaca 7 kali. Kemudian setelah itu minta upah. Ya, karena yang diruqyah sembuh, minta upah. Dan diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW meminta bagian dari upah itu. Dan ini bukan menjual agama. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa upah yang paling pantas kalian ambil adalah upah mengajarkan Al-Quran. Dan itu tidak dikatakan sebagai tindakan menjual agama. Yang dimaksud dengan tindakan menjual agama, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah ketika seseorang mengubah agama Allah untuk mendapatkan harta dunia. Iya, misalnya ada sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian dia menghalalkannya. Agar apa? Agar dia mendapatkan upah. Dia dibayar. Ketika ada sesuatu yang sebenarnya halal, kemudian ada pesanan agar dia mengatakan bahwa itu diharamkan. Akhirnya dia cari-cari kaedah atau cari-cari dalih agar bisa mengatakan bahwa sesuatu itu haram, padahal sebenarnya halal dalam Islam. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang dari orang tersebut. Maka ini tindakan menjual agama. Begitu pula apabila seseorang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, tapi dengan syarat dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Islam, maka ini termasuk tindakan menjual agama, ya. Dan berapapun harga yang diberikan oleh seseorang untuk hal ini, maka itu adalah sesuatu yang sangat sedikit. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat sedikit. Karena memang dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kata Nabi Muhammad SAW, seandainya dunia seluruhnya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan satu sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minuman kepada seorang kafir walaupun hanya satu teguk minuman. Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, berhati-hatilah dalam masalah ini. Jangan sampai kita menjual agama, ya. Jangan sampai kita membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh agama atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh agama hanya karena ingin mendapatkan uang atau kenikmatan duniawi. Demikian Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga penjabaran dari Ustaz tadi dapat menjawab
pertanyaan dari Abu Abdul Jabbar di Bekasi, Jawa Barat. Amin. Baik, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Alif Handarbeni Nugroho di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, saya punya usaha cuci sepatu. Di antara sepatu yang saya terima untuk dibersihkan, ada beberapa sepatu yang menggunakan material kulit babi. Haramkah upah yang saya terima jika saya mencuci sepatu yang ada bahan dari kulit babi tersebut? Barakallahu fiikum. Ya, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kulit babi oleh sebagian besar ulama dikatakan najis. Ya. Sebagian besar ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa kulit babi itu najis. Ketika dikatakan kulit babi itu najis, maka dia tidak bisa disucikan. Walaupun dicuci, dia tidak suci. Ya. Walaupun dibersihkan, dia tidak dianggap bersih oleh syariat. Maka jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ya kita tidak boleh, ya. Kita tidak boleh menggunakan sepatu kulit yang bahannya dari kulit babi. Karena itu menggunakan sesuatu yang najis, ya. Bagaimana dengan jasa mencuci sepatu yang terbuat dari kulit babi ini? Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita tahu bahwa itu kulit babi, maka jangan mau mencucinya. Jangan mau mencucinya. Karena tindakan kita mencucinya itu tidak mempengaruhi kulit tersebut. Dia tetap najis. Ya, walaupun secara zahir kelihatan lebih bersih. Yang tadi asalnya kotor menjadi bersih, tapi tetap saja dia najis. Dan tindakan tersebut menjadikan menjadikan sepatu tersebut dipakai terus. Dan tentunya ya di sini ada sisi ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau keadaannya seperti ini, tentunya akan ada sisi ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-membantu dalam dosa dan kezaliman. Maka ya jangan mau mencuci sepatu-sepatu yang seperti tadi ya, terbuat dari kulit babi. Ya, tinggalkan saja. Tinggalkan karena Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Kalau memang rezeki kita itu banyak, ya, memang jatah rezeki kita itu lapang, maka sehati-hati apapun kita bekerja, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan rezeki itu kepada kita dengan sempurna. Demikian wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang sangat baik. Untuk selanjutnya, kami untuk para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengundang kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada guru kami, Al-Ustadz Dr. Musyaffa Ad-Darini, MA Hafizallahu Ta'ala, dapat menghubungi layanan interaktif kami di nomor 0331 544 6087. Kami ulangi, bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, Anda dapat bertanya secara langsung kepada guru kita, Al-Ustadz Dr. Musyaffa Ad-Darini, MA Hafizallahu Ta'ala, di nomor 0331 544 6087. Alhamdulillah sudah tersambung kepada kita Pak Jamil di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jamil, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jamil. Ya, ini mau tanya Ustaz. Di Quran itu sering dikatakan, ya di dalam Quran itu sering ini Ustaz, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu masuk surga. Juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah juga masuk surga. Ini mohon maaf Pak Jamil untuk bisa mengecilkan suara radio atau TV.
yang berada di rumah Pak Jamil? Jadi yang satu ya ayyuhalladzina amanu innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun, atau orang-orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga. Juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah juga masuk surga. Di sini beda, yang bertakwa sama iman amal soleh ada perbedaan apa tidak, Ustaz? Sini sama-sama masuk surga ini ya. Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Jadi pertanyaannya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya dari Pak Jamil di Surabaya. Perbedaan antara takwa dan amal soleh di dalam Al-Quran yang menyebabkan hamba dapat masuk surga seperti itu. Iya, jemaah sekalian rahimakumullah. Di beberapa ayat di dalam Al-Quran memang disebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah ahli syurga. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang lain bahwa misalnya syurga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apakah ini ada pertentangan? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan termasuk orang yang menjalankan perintah Allah adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Karena iman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beramal saleh juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan beramal saleh, dialah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, sehingga ya tidak ada pertentangan dalam masalah ini. Ya. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Baik, telah terhubung kepada telah terhubung kepada kita dari Cianjur, Jawa Barat, ada Pak Kadan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan Pak untuk pertanyaannya. Izin bertanya Pak Ustadz tentang doa tasyahud Ustadz. Ya. Yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Ustadz. Yang saya tanyakan itu kan susunannya itu tasyahud tahiyat dulu, kemudian apakah setelah tahiyat itu tasyahud dulu atau salam dulu Ustadz? Soalnya saya mendapatkan berbeda Ustadz dari beberapa penjelasan Ustadz. Jadi setelah tahiyat itu apakah tasyahud dulu atau salam dulu Ustadz? Mohon maaf untuk saudara Kadan, bisa mengecilkan suara radio atau TV di rumahnya terlebih dahulu. Bentar. Baik. Sudah Ustadz. Baik. Ya. Pertanyaannya bisa difahami Pak Kaden ya. Kemudian Jawaban dari pertanyaan itu ya. Jadi di dalam tasyahud ya, itu yang pertama kita membaca tahiyat. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau ini dianggap sebagai salam, ya berarti setelah tahiyat kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada yang berpendapat afdalnya Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya, ini apabila dianggap salam, ya ini berarti salam. Setelah tahiyat tadi at-tahiyatu lillah, kemudian salam. Setelah itu tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah itu kita disunahkan untuk membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan kita disunahkan untuk memperbanyak doa sebelum salam. Kemudian setelah itu salam. Ya. Kalau
urutannya seperti ini, maka ya seakan-akan salamnya 2 kali ya. Tapi salam yang terakhir itu dengan menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kanan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kiri. Ya, itu urutannya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Pak Kadan di Cianjur, Jawa Barat tadi. Kembali telah tersambung kepada kami Ummu Zahra di Riau. Assalamualaikum Ummu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan untuk pertanyaannya. Ya, jazakallah khair. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan ibadah sholat malam, Ustaz. Karena kita itu takut untuk tidak bangun di waktu malam, sepertiga malam. Itu kalau sholat witir memang rutin dikerjakan setiap selesai sholat isya, Ustaz. Apakah hal seperti ini dibenarkan? Tolong nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah dibolehkan untuk merutinkan sholat witir setelah sholat isya? Ya, karena setelah itu dia akan tidur dan dia khawatir di akhir malam tidak bisa bangun. Ya, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang seperti ini dibolehkan. Ya, yang seperti ini dibolehkan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepada 2 orang sahabat atau bahkan lebih untuk melakukan sholat witir sebelum tidur. Untuk melakukan sholat witir sebelum tidur. Dan kata-kata sebelum tidur ini tidak harus akan tidur baru sholat witir, tidak harus ya. Bisa jadi dia sholat isya, kemudian setelah itu sholat witir, ya, kemudian setelah itu tidur. Ya, ini dibolehkan seperti itu. Dirutinkan boleh Ustadz? Boleh. Dirutinkan, dibolehkan. Namun jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita punya harapan besar untuk bisa bangun di akhir malam, maka yang lebih afdal bagi kita adalah menjadikan sholat witir itu setelah sholat malam kita. Ya, ini yang paling afdal. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu telah menyabdakan, ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Jadikanlah salat witir sebagai akhir salat malam kalian. Ya, jadikanlah salat witir sebagai akhir salat malam kalian. Perintah ini jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, perintah yang berisi anjuran. Ini bukan perintah yang mewajibkan. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah beberapa kali sholat sunnah setelah sholat witir. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beberapa kali sholat sunnah setelah sholat witir. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk menjadikan sholat witir sebagai akhir sholat malam ini adalah perintah yang menganjurkan, bukan perintah yang mewajibkan. Intinya, apabila kita punya harapan besar ya untuk bangun di akhir malam, maka sebaiknya sholat witirnya dijadikan di akhir malam setelah sholat tahajud, ya, setelah sholat malam. Apabila ya kita harapannya kecil untuk bisa bangun di akhir malam, maka silahkan ya melakukan sholat witirnya di awal malam. Nanti kalau misalnya di akhir malam ternyata bisa bangun, ya silahkan sholat genap, ya, sholat malam genap tanpa diakhiri sholat witir lagi, ya, karena sholat witirnya sudah di awal malam. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan yang dilayangkan oleh Ummu Zahra di Riau tadi. Baik, telah tersambung kepada kita kembali dari Ibu Hamba Allah dari Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ya, begini Pak Ustadz. Saya pernah mendengar bahwa roh manusia ini terdiri dari 4 lapis katanya. Yang pertama, roh badania. Kemudian yang kedua, roh rohania. Yang ketiga, roh
sultannya, kemudian yang keempat ruh Qudsia katanya. Demikian pula halnya dengan alam ini terdiri dari 4 lapis. Alamul mulki, alamul lahut, kemudian alam jabarut dan alam lahut. Nah, pertanyaan saya adalah dalil yang sahih. Mohon maaf, sebelumnya Ibu hamba Allah bisa dengan diulang lagi pertanyaannya dengan pelan. Ya. Baik. Ada dalil yang sahih yang menjelaskan bahwa roh manusia ini terdiri dari 4 lapis katanya. 1, ruh badannya, kemudian ruhannya, ketiga ruh sultannya, yang keempat ruh sia. Demikian pula dengan alam ini katanya dari 4 lapis, yaitu alam mulki, alam malakut, alam jabarut, dan alam lahut. Akan riwayat dalilnya Pak Ustaz. Taib. Demikian Pak Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya mohon maaf karena suara yang kurang jelas ya, mungkin jaringan ya. Tapi saya tadi menangkap ya pertanyaan bahwa roh manusia terdiri dari 4 lapis, kemudian alam semesta ini juga terdiri dari 4 lapis. Apakah ini ada dalil atau hadisnya? Jawabannya, saya tidak pernah mendengar atau membaca hadis yang menjelaskan hal itu. Yang ada ya ruh manusia itu satu. Roh manusia itu satu. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan ya bahwa roh manusia itu ketika meninggal ya, dia disambut oleh malaikat. Kalau misalnya roh tersebut adalah roh yang mulia, maka yang menyambutnya adalah malaikat yang mulia. Kalau rohnya tersebut adalah roh orang yang bejat, ya, ahli maksiat, maka yang menyambutnya juga malaikat yang menyeramkan. Ya. Dan di situ disebutkan satu roh saja. Tidak ada disebutkan di situ ada 4 arwah atau arwah tersebut terdiri dari 4 lapis. Ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Begitu pula di sana ada alam malakut, ada alam lahut, ada alam. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Yang ada dalam Islam adalah alam semesta ini yang lahir dan alam gaib. Ya, itu yang ada. Alam gaib. 2 alam inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu yang gaib dan yang tampak, yang terlihat. Itulah yang ada dalam Al-Qur'an, itulah yang ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sana ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut, ada alam nasut. Ya. Ini kalau dikembalikan kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mendapatkan dalilnya. Ya, wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh ibu hamba Allah dari Nusa Tenggara Barat. Ya, kembali tersambung kepada kami Bu Yanti dari Sumatera Barat. Assalamualaikum Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan untuk pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Yanti. Ustadz, bagaimana hukumnya menghadiri undangan pesta pernikahan yang ada musiknya Ustadz? Dan rata-rata di kampung Ana itu pesta pernikahan itu selalu ada musiknya. Bagaimana seperti itu Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, pada asalnya menghadiri undangan walimahan itu wajib. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa
menghadiri undangan walimahan itu wajib. Selama tidak ada udzur, maka tidak boleh seseorang tidak menghadirinya. Kalau ada udzur itu urusan lain. Ya. Tapi para ulama juga mengatakan bahwa apabila di tempat acara walimahan tersebut ada kemungkaran yang tidak bisa kita hilangkan, maka menghadiri walimahan tersebut berubah hukumnya menjadi tidak wajib atau bahkan bisa jadi diharamkan. Ya, bahkan bisa jadi diharamkan. Dan wallahul musta'an ya, kebanyakan acara walimahan itu tidak selamat dari hal-hal yang mungkar, hal-hal yang dilarang oleh syariat. Musik. Kita di zaman ini jarang mendapatkan acara walimahan tanpa musik. Walaupun ada jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, jumlahnya masih sangat sedikit. Padahal ya bisa jadi ya kita bisa menggantinya dengan misalnya nasyid-nasyid yang tanpa ada musiknya. Tapi itu ya belum banyak. Ya mudah-mudahan dengan semakin kuatnya dakwah sunnah, mudah-mudahan nantinya akan banyak orang yang mempraktekkan hal ini. Kemudian di antara kemungkaran yang biasa terjadi di acara walimahan adalah dipamerkannya mempelai wanita di hadapan semua hadirin, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, mempelai wanita dipamerkan di depan dan dirias dengan secantik mungkin. Ini kemungkaran jamaah. Kalau kepingin seperti itu, maka harusnya dikhususkan untuk hadirin yang perempuan saja. Harusnya seperti itu. Jadi dipisah. Antara laki-laki dan perempuan harusnya dipisah. Kalau ingin seperti itu. Taib. Termasuk di antara kemungkaran yang ada dalam acara walimahan yang banyak terjadi. Dan ini sangat disayangkan adalah bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Jadi tamu yang hadir tidak dipisah. Sehingga akhirnya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya acara walimahannya seperti itu, maka hukumnya menjadi tidak wajib menghadiri walimahan tersebut atau bahkan diharamkan. Namun jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ya di sana ada sisi yang harus kita perhatikan. Kalau kita tidak menghadirinya sama sekali, maka nantinya akan ada efek sosial yang tidak baik. Maka berusahalah untuk menghindari efek sosial yang tidak baik ini. Bagaimana caranya Ustadz? Caranya dengan menghadiri walimahan tersebut sebelum acara dimulai. Ini lebih baik. Ya, sehingga kita tidak melihat adanya kemungkaran-kemungkaran di acara tersebut. Atau setelah walimahan selesai. Ya, setelah walimahan selesai hadir, kita kasih misalnya kado, kita kasih hadiah, kemudian kita pulang. Dan kita minta maaf ya, tidak bisa hadir di acara walimahannya. Ya, dengan seperti itu kita bisa menghadiri walimahan tersebut dan kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang dalam syariat. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Telah tersambung kepada kita kembali dari Pak Ino dari Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ino. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak, silahkan untuk pertanyaannya. Qadarullah ma masya fa'al, Ustaz. Terputus. Bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami membuka kesempatan bagi Anda
Siapapun Anda untuk dapat bertanya secara langsung di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi di nomor layanan 0331 544 6087. Baik, untuk selanjutnya kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami dari Saudara Li di Sambas, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waktu saya kecil, saya pernah mengambil pohon singkong milik orang lain tanpa si izin dia. Kemudian saya tanam di tanah saya dan saya ambil hasilnya. Kini saya sudah besar. Rasanya sulit mau membicarakan dengan orang tersebut dan jarang juga ketemu. Pertanyaannya, jika saya ganti secara diam-diam dengan uang, apakah gantinya sesuai dengan harga pohon singkong yang saya ambil dulu atau harga pohon singkong ditambah hasilnya yang telah saya petik? Barakallahu fiikum, Ustaz. Ya, jamaah sekalian rahimanallah, yang lebih baik dalam masalah ini adalah berbicara langsung. Ya, sampaikan saja, mohon maaf dulu pernah ngambil pohon singkong. Ini lebih enak, ya, juga lebih ringan. Katakan ya secara terus terang, tidak ada masalah ya. Daripada nantinya kita menanggung beban di akhirat. Baik, ini yang pertama. Yang paling baik seperti itu. Sampaikan saja. Ya, dan tahan rasa malu kita. Ini rasa malu yang tidak baik ya. Rasa malu yang tidak baik. Rasa malu melakukan sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Itu rasa malu yang tidak baik. Sampaikan saja. Mohon maaf, saya dulu pernah ngambil pohon singkong dari kebun Bapak. Dan akhirnya saya tanam dan tumbuh. Biasanya jemaah sekalian rahimakumullah, orang tersebut akan menghalalkannya. Karena berapa sih harganya? Itu sesuatu yang sepele. Dan akan sulit membayangkan orang tidak rela dengan hal tersebut. Ya, sulit membayangkannya. Ya, sehingga saya sampaikan saja. Tidak perlu kita diam-diam ngasih dia uang ya sebagai ganti dari pohon itu. Tidak perlu seperti itu. Taib. Sisi yang kedua yang ya perlu kita perhatikan juga, Anda melihat yang seperti ini sebenarnya tidak perlu diganti. Kenapa tidak perlu diganti? Ya karena itu sesuatu yang sepele. Sesuatu yang sepele. Dan orang biasanya tidak mencari-cari lagi. Biasanya orang tidak merasa kehilangan dengan hal-hal yang seperti itu. Maka ya sebaiknya yang seperti itu, Ana melihat yang seperti itu tidak harus diganti. Ya, karena ini kemungkinan besar ya orang tersebut akan rela dengan hal tersebut. Ya, kemungkinan besar orang tersebut akan rela dengan hal tersebut. Mimma qad ulima ridauhu, ya. Ini sesuatu yang kerelaan seseorang itu sudah diketahui. Karena memang ya kalau dihargai itu sesuatu yang sangat murah, sangat remeh bagi orang desa atau orang yang punya kebun. Taib. Namun tetap saja lebih baik seseorang berhati-hati dalam masalah ini. Ini yang lebih baik, sampaikan saja kepada orang tersebut. Sampaikan saja kepada orang tersebut bahwa dulu pernah mengambil batang pohon ketelanya dan mohon dihalalkan. Ya, demikian, wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas penjabaran dari pertanyaan Saudara Li dari Sambas, Kalimantan Barat. Baik, kami bacakan kembali pertanyaan selanjutnya yang datang dari Sumatera Barat, Kota Padang, dari Saudari Cindy. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, saya pernah mendengar menikahlah dengan lelaki yang agama dan akhlaknya baik. Bagaimana dengan laki-laki yang kikir atau hitung-hitungan dengan hartanya? Apakah itu termasuk akhlak yang buruk?
Barakallahu fiikum Ustaz. Iya, jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, orang yang hitung-hitungan atau dikatakan pelit, ya tentunya ini orang yang berakhlak tidak baik atau dia memiliki akhlak yang tidak baik. Dan seorang perempuan punya hak ya untuk memilih apakah ingin menikah dengan laki-laki yang seperti itu ataukah tidak ingin. Yang jelas kalau dia menikah dengan laki-laki yang seperti itu, maka sifat kikirnya tersebut akan berpengaruh dalam kehidupan rumah tangganya. Ya. Tapi bukan berarti menikahi laki-laki yang seperti itu menjadi haram. Tidak ya. Rasulullah SAW memberikan anjuran. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian rela dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putri kalian atau orang yang kalian menjadi walinya. Iya, ini anjuran dari Nabi SAW. Bukan berarti ya kalau misalnya dia punya akhlak yang tidak baik, kita menjadi haram untuk menikahkan putri kita atau orang yang kita menjadi walinya dengan dia. Kalau haram tidak, sampai haram tidak ya. Tapi seorang wanita punya hak untuk memilih apakah dia mau menikah dengannya ataukah tidak mau menikah dengannya. Yang jelas kalau dia menikah dengannya, sifat kikirnya tersebut akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat wanita yang mengeluh kepada Nabi SAW. Apa yang dikeluhkan oleh wanita ini? Yang dikeluhkannya adalah sikap suaminya yang sangat pelit. Dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anak-anaknya dengan nafkah yang cukup. Maka kata Rasulullah SAW kepada sahabat wanita ini, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari harta suamimu sesuatu yang cukup bagimu dan mencukupi anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, intinya hal tersebut akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan akan mempengaruhi kebahagiaan seorang istri ya dalam berumah tangga dengan laki-laki tersebut. Ya, pertimbangkan maslahat dan mafsadah. Kemudian kalau melihat maslahatnya lebih besar, silahkan melangkah. Kalau melihat mafsadahnya lebih besar, maka sebaiknya menunggu lelaki lain yang lebih baik akhlaknya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh saudari Cindy di Padang, Sumatera Barat. Baik, kami bacakan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Abduh di Riau. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, Ana pernah belajar beberapa ilmu fikih jual beli. Terkadang kita melakukan perniagaan yang haram, yang mana itu sudah kita pelajari. Karena ketika berniaga, kita tidak terpikirkan bahwa apa yang kita lakukan adalah jual beli yang dilarang Islam. Karena dalam kasus jual beli itu berbeda-beda jenisnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya intinya kalau seseorang sudah mengetahui itu merupakan sesuatu yang dilarang di dalam Islam, kemudian dia melanggarnya, kemudian dia melakukannya, maka dia berdosa. Ya. Dia berdosa ketika melakukan sesuatu yang melanggar aturan syariat. Dan tentunya itu akan mempengaruhi keberkahan dari hasil pekerjaannya. Ya, hasil dari bisnis yang diharamkan oleh syariat, ya tentunya akan berkurang keberkahannya atau bahkan tidak berkah sama sekali. Itu konsekuensinya. Bahkan masalah keberkahan ini, walaupun orangnya tidak tahu kalau itu diharamkan, tetap saja hasilnya menjadi tidak berkah. Di sini pentingnya kita belajar ilmu ekonomi Islam.
Ya, bagaimana berjual beli yang sesuai dengan syariat. Itu penting untuk kita pelajari. Karena dengan seperti itu kita bisa mendatangkan harta yang berkah. Kalau kita ya jahil dengan ilmu perdagangan, kemudian kita terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat. Walaupun kita jahil, walaupun nantinya kita diberi udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetap saja hasilnya menjadi tidak berkah. Dan hasil yang tidak berkah tersebut akan mendatangkan mudarat kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang kita senangi. Ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Maka harusnya ya, ketika kita berbisnis, ketika kita berniaga, kita belajar bagaimana berniaga, berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuan kita agar kita terhindar dari harta yang diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Pak Abduh dari Riau tadi dapat mengambil berbagai faedah dari jawaban Ustadz tersebut. Baik Ustadz, pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas untayan faedah yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu menyaksikan program unggulan kami live interaktif di Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah ditentukan. Dan jangan lupa juga bagi para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk mengikuti live interaktif Menjaga Iman bersama Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhallahu Ta'ala setiap hari Selasa pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Baik, dan bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa mengakses website kami di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kami mengajak Anda, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar, untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah, terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada yang telah mengikuti layanan live interaktif program konsultasi Islam pada kesempatan kali ini. Untuk itu, kami dari segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan kami tutup perjumpaan pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu.